warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Zatina Septian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kasus pembunuhan di Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, dari judulnya saja sudah pasti membuat kita merasa perhatian kita lebih terbincangkan tentunya. Dan ini topik tersebut pastinya akan membawa rasa duka. Dalam data jumlah laporan kasus pembunuhan di Indonesia, ini aku mau menaruhkan yaitu pekerjaannya dan juga beberapa bulan dalam satu tahun. Di sini bisa terlihat paling banyak yaitu para petani dan pedagang. Nah, dari data terbaru tersebut, ini berupa sumber dari Pusiknas Bareskrim Polri yang mencatat bahwa sebanyak 1.074 orang telah ditindak sebagai pelapor dalam kasus pembunuhan pada Januari hingga Desember tahun 2024 ini. Lalu, ada pun juga dari data tersebut menunjukkan data dari beberapa jumlah per bulannya. Tentunya kalau jika dijumlahkan yang pastinya akan lebih banyak di petani dan pedagang yang sebanyak 128, dan yang paling terkecil yaitu wirausaha sebanyak 1 kasus. Nah, tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial maupun ekonomi seperti tekanan ataupun mungkin dan hal semacamnya dalam sektor informal. Nah, untuk karyawan swasta ini menempati urutan yang kedua sebanyak 72 laporan, dan yang paling terbanyak di bulan Mei, Juli, dan juga Desember. Nah, di sini menggambarkan bahwa meskipun bekerja di sektor formal, masalah internal seperti tekanan, baik lagi dari hubungan antara rekan kerja atau masalah pribadi dapat menimbulkan pemicu sehingga terjadinya yaitu tindak kriminal berupa pembunuhan. Oke, di sini juga ada di urutan selanjutnya yaitu berupa mahasiswa dan pelajar. Bisa kita lihat dari banyaknya kasus ini ada berupa tawuran atau mungkin pencurian yang melakukan pembunuhan, lalu dan lain sebagainya. Dan ini kelompok ini menunjukkan bahwa usia muda yang biasanya tengah mencari jati diri dan menghadapi berbagai tekanan sosial. Mungkin memang dari sekiannya dari kasus pastinya terlibat yaitu suatu tekanan atau pressure yang bisa kita tahu. Nah, dari kategori pekerjaan yang tercatat seperti buruh dan sopir itu kan sebanyak 28 lapor, dan ini juga mengharuskan mereka seharusnya berinteraksi dengan banyak orang seperti di jalan raya atau tempat kerja yang padat, dan itu juga dapat menimbulkan potensi berupa konflik yang memicu pembunuhan. Lalu untuk sisanya mungkin memang agak sedikit kayak sekitar untuk Polri mungkin sekitar 4 laporan, dari swasta sekitar 1 laporan, dan juga PNS sekitar 4 laporan. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai laporannya, dan sekarang kita akan membahas mengenai pembuatan grafik dari data-data tersebut. Oke, yang pertama kita akan meng-copy pastekan dulu tabel berikut. Oke, kita akan blok dulu tabelnya, lalu kita akan copy. Jika sudah, pastikan kalian sudah menekan tombol insert. Ini bisa kalian lihat dari opsi yang atas, dan kalian bisa pilih ke charts. Di sini kita bisa lihat ada tembok kecil yang merupakan recommended chart. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali tabel kan, berupa tabel grafik seperti tabel yang batang atau mungkin yang lain atau mungkin diagram. Tapi kita akan mengkhususkan untuk memilih yang berupa line. Nah, kamu bisa lihat sini pastinya banyak banget untuk petani, pedagang, dan juga karyawan swasta dan pelajar mahasiswa itu tentunya paling banyak. Dan itu bisa dilihat paling banyak di bulan Januari, September, dan Oktober, dan juga Mei. Langsung aja kita isi. Nah, terus ini. Kita akan rapikan dulu tabelnya. Terus dulu kita harus ubah dulu untuk mengenai judulnya.
Maaf semuanya ada beberapa typo. Oke, jadi bisa dilihat kalau misalkan ingin membuat suatu grafik, itu perlunya kita harus menginput suatu table terlebih dahulu supaya datanya lebih jelas untuk kita input dan menghasilkan suatu grafik tersebut. Oke, mungkin sekiranya seperti ini untuk mengenai grafiknya. Jadi kira-kira dapat kita simpulkan bahwa setiap kasus pembunuhan ini pastinya kita bisa mengatasi hal tersebut dengan cara lebih tenang, atau mungkin bisalah dari bantuan orang lain untuk mengatasi kondisi mental ataupun pikiran ataupun lain-lain semacamnya tentunya. Jadi mungkin kira-kira segitu aja dari pemaparan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.